Haleluya. Karena kalau haleluya kalah lelitan. Amin. Kami datang di sini untuk tujuannya untuk menyampaikan firman. Kami datang di sini bukan jual obat. Kami datang di sini untuk menyampaikan firman. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Karena ada juga di dalam Roma 1 ayat 16 berkata, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil itu di dalam firman Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul itu adalah kitab Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Nama saya William Kodasir. Saya mantan tentara. Saya dulu nakal, sehingga saya tidak bangga saya punya kenakalan dulu.
Karena sepertinya dikatakan oleh Rasul Paulus, dia tidak banggakan dulu DP kenakalan, dia tidak bangga. Tetapi dia bangga apabila dia sekarang bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Itu Rasul Paulus. Dia tidak bangga. Dia tidak mau bilang dia pembunuh, pencuri apa. Dia tidak mau bangga. Dia bangga apabila Yesus Kristus bersama-sama dia, Tuhan bentuk sama dia, dan dia akan menjadi Laskar Kristus. Sama dengan sekarang, sama-sama dengan bapak-bapak ibu ini bentuk jadi Laskar Kopassus. Amin. Itulah kebanggaan saya. Dan tadi firman berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi itulah Injil ada kekuatan Allah. Seperti waktu saya di tentara, di militer, itu adalah babinsa itu kekuatan TNI Angkatan Darat. Itu seorang babinsa itu kekuatan TNI Angkatan Darat. Yang kekuatan sekarang ada kekuatan orang ini Injil. Amin. Ini alat kekuatan untuk menyampaikan firman. Dan juga ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, jika aku telah memberitakan Injil, aku tidak alasan untuk memegahkan diri. Itulah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku telah memberitakan Injil. Artinya, kalau orang sudah dibekal oleh hukum, dulu kita waktu kita tentara dibekal oleh hukum, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, 8 wajib TNI. Jadi kita tahu hukum. Kita berbuat ini kita tahu hukum karena dibekal oleh hukum. Sekarang orang hamba Tuhan itu dibekal oleh apa? Oleh firman. Kalau Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih hikmat dan marifat, apabila Tuhan tidak menyampaikan firman, celakalah kamu. Amin. Ini Tuhan bilang, firman berkata, jika aku telah tidak memberitakan Injil, itu harus menyampaikan, harus. Tuhan sudah kasih hikmat dan marifat kepada orang. Kalau orangnya sampaikan itu firman, itu berdosa buat orang. Karena ada di firman berkata di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu sebagai pelaku firman dan bukan jadi pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Menipu kamu. Kalau kamu tidak menyampaikan firman, cuma duduk-duduk dengan firman, Tuhan sudah kasih hikmat. Kalau orang yang kasih itu firman, itu adalah menipu buat orang. Amin. Menipu. Itu firman bisa pindah ke orang lain. Itu karunia bisa pindah ke orang lain. Amin. Dan juga ada di firman berkata di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Jadi banyak orang cuma percaya pada Yesus Kristus hanya mulut dengan pikiran otak, tidak percaya dalam hatinya. Kalau firman berkata di dalam Roma 9 ayat 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Banyak manusia cuma percaya bahwa Yesus Kristus cuma mulut di otak. Sebentar habis dia di gereja, waktu dia di gereja, dia seperti orang kudus. Setelah dia keluar gereja, iblis pencuri dia kasih sukacita damai sejahtera, bakalai. Banyak tantangan, banyak orang. Waktu di gereja dia kudus. Itulah dia cuma percaya pada Yesus Kristus, cuma mulut dengan cuma di otak, nyala percaya dalam hati. Orang kasih doi, ikut banyak sekarang. Dunia sekarang, so banyak dunia kejahatan. Karena banyak buka-buka ibadah-ibadah. Itu banyak kita lihat, banyak buka ibadah-ibadah. Sudah dalam ajaran sesat. Kenapa? Karena cuma dengan doi. Orang rasa begitu, aduh, kita rasa begitu kok ada dia, kita rasa begitu. Kenapa? Dia pengaruh orang dengan doi.
Sehingga orang yang percaya bisa juga orang sudah lupa pada Tuhan Yesus karena dia uang. Hati-hati zaman sekarang. Hati-hati, sehingga firman berkata di Markus 7 ayat 7 dan 8, percuma kamu beribadah kepada aku, sedangkan ajaran mereka ajarkan perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dengan berdasarkan adat istiadat. Amin. Amin. Itulah kehidupannya orang manusia di dalam kehidupan manusia. Banyak ada kalanya manusia, orang sama orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dengarkan firman Tuhan, biasanya orang bangun pagi-pagi, orang so pikir untuk berapa orang bangun pagi-pagi. Ada firman berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Jangan orang so bangun pagi, orang so pikir untuk berapa. Amin. Berdoa dulu kepada Tuhan bangun pagi-pagi. Terima kasih baik Tuhan, sepanjang malam kita tidur Engkau yang menjaga dan membimbing, dan Tuhan yang memelihara di dalam kehidupan kami. Bukan so bangun pagi-pagi, so untung berapa. Amin. Dan juga ada firman berkata di dalam Mazmur 107 ayat 17 dan 18, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, sehingga mereka sakit dan siksa dan siksa. Ayat 20 dia berkata, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya, diluputkannya dari liang kubur. Artinya kebanyakan orang sama, orang sakit ada kali terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siang malam kita berdoa, kenapa kita sakit tidak sembuh? Itu biasanya apa? Orang terikat dengan apa? Orang ada terikat dengan dosa. Ada terikat dengan dosa, sehingga orang tidak sadar bahwa orang masih ada terikat dengan dosa, sehingga orang berdoa kepada Tuhan siang malam. Karena firman berkata di dalam Mazmur 107 ayat 17 dan 20, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan mereka siksa. Ayat 20 berkata, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya, diluputkan dari liang kubur. Jadi dia semua mati karena disampaikan firman, dia mendengarkan firman, Tuhan kabulkan, nak jadi dia mati. Itulah kebanyakan orang berdoa siang malam, berdoa Tuhan kenapa kita sakit belum sembuh-sembuh. Siang malam kita berdoa Tuhan, ada mengikat dosa pada orang, ada dosa persinahan, dosa percabulan, dosa persinahan percabulan, dosa seksual, iri hati, dengki, cemburu. Itu yang mengikat pada orang sehingga orang sakit lama mau sembuh. Amin. Harus orang sadar orang sakit. Orang harus apa? Harus orang berdoa. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Banyak manusia kebanyakan apa? Cuma mengandalkan pikiran, tidak percaya kepada Tuhan. Karena firman berkata di dalam Amsal 5 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan mengandalkan kepada pengertianmu sendiri. Percaya betul-betul kepada Tuhan. Jangan cuma jadi suam-suam kuku. Hari ini kita percaya, sekarang detik ini kita percaya, sebentar kita keluar, orang so goda, so minum keras, so minum, so main judi, itu terkutuk itu, sehingga tuh orang pesaki. Kalau bermain judi, itu bermain judi tidak baik, karena ada dosa yang mengikat pada orang di dalam perjudian, dosa yang mengikat pada orang di dalam seksual, dosa yang mengikat pada orang percabulan. Itu yang tidak baik pada orang. Ada iri hati dan cemburu, itu yang tidak baik. Kata terakhir Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang saya sampaikan, biarlah sebentar kamu pulang membawa berkat damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Saya ada di sini itu semua karena kemurahan Tuhan.
Saya dulu di sini di terminal pasar Kerobasan, saya nakal, merasa paling hebat, paling tidak ada tandingan. Dulu saya begitu, tapi sekarang saya mengikuti tim Kopassus Polisian. Saya bertobat, dipanggil Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Amin. 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 Sampaikanlah semua. Jangan malu, kalahkanlah semua kejahatan dengan kuasa Allah. Sampaikanlah. Haleluya. di sini memang nakal. Mari sekarang kita suka bertobat. Amin. Dan kita dulu Tuhan suka kasih ampun sekarang. Kita dulu dapat teguran, dapat kuti dari Tuhan, mengalami kecelakaan. Haleluya. Kalau anak mengalami kecelakaan, kita memang kalau bukan di penjara tapi tambah orang subur, mati, semua mati. Pernah kita di sini satu hari itu 3 kali masuk penjara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bertobat ya teman-teman semua, percuma itu semua. Bawa pajak, bawa minum, nyana guna semua. Bertobat yo, melayani Tuhan, itu yang terbaik. Amin.